Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai belajar mata kuliah keperawatan medikal bedah 2 atau KMB 2 melanjutkan dari KMB 1 yang ada di semester 3. Jadi KMB 2 ini ada 3 SKS, teorinya 2 SKS, kemudian praktek lab 1 SKS. Pengajarnya nanti saya dengan Bu Dewi, saya pertemuan 1 sampai 7, kemudian Bu Dewi pertemuan 9 sampai dengan 15. Nanti mata kuliah praktek, saya, Bu Dewi, Bu Santi, dan Bu Sinta. Itu untuk praktek labnya. Capaian pembelajaran berkaitan dengan gangguan aktivitas sistem muskulo, persarafan, dan indera, kemudian gangguan kebutuhan istirahat tidur pada sistem persarafan integumen, kemudian gangguan keseimbangan suhu tubuh, kemudian gangguan rasa aman nyaman pada integumen dan imun, kemudian terakhir adalah keperawatan perioperatif. Ini bahan kajiannya, kemudian bahan kajian praktek, kemudian ini jadwalnya. Jadi jadwal yang ada untuk yang sistem muskulo ini ada 5 kali tatap muka, nanti ada presentasi yang sudah ada di silabus. Nanti silahkan si pen apakah sudah membagi kelompok atau belum, karena nanti akan ada presentasi di pertemuan ke-4 sampai dengan ke-7. Kemudian saya terakhir nanti sampai 5 Maret ya, karena ini jamnya per 100 menit. Per 100 menit, jadi saya nanti selesai sampai dengan 5 Maret, kemudian lanjut dengan Bu Dewi sampai dengan 16 Maret ya. Sampai dengan 16 Maret karena kalian mau ada praktek ini teori, kemudian prakteknya mulai 23 Maret sampai dengan terakhir sampai dengan 9 April. Jadi materi-materi ini sebenarnya kalau di SIAK itu ada kelompok A1, A2, dan B1, B2. Itu sebenarnya nanti kalian bisa menyesuaikan bahwa kelompok A1 dan A2 berarti itu kelas A. Kelompok B1 dan B2 itu kelas B. Jadi nanti bisa menyesuaikan di kelasnya, kemudian kami proses pembelajaran nanti bisa per kelas ya, nggak mungkin nanti mau ngajar kelas A1, kelas A2, A3, B1, B2 gitu. Jadi tetap berproses di kelas A dan B. Jadi 2A dan 2B. Nanti proses pembelajarannya akan seperti itu. Kemudian nanti kalau praktek kita menyesuaikan. Untuk materi, untuk yang tugasnya itu hanya ada 2. Untuk kelompoknya kelompok saya dengan kelompok Bu Dewi ya. Kelompok saya dengan Bu Dewi, ini kalau Bu Dewi ada 6 kelompok, kalau saya ada 8 kelompok, nanti silahkan dibagi oleh kelompok kelas A ini oleh Meli, nanti silahkan dibagi, kalau per 8, kalau kurang lebih mahasiswanya 60, berarti kurang lebih 7 orang ya, 7 sampai 8 orang per kelompok. Nanti kalau presentasinya mulai minggu keempat, mulai pertemuan keempat, jadi
mulai minggu depan sudah presentasi ya, mulai minggu depan presentasi. Jadi silahkan nanti presentasi di hari Selasa pagi untuk presentasi tugas yang sudah diberikan. Kemudian nanti setelah saya selesai, baru ke Bu Dewi. Ya, nanti saya akan masuk di tiga pertemuan selanjutnya, itu akan berkaitan dengan sistem atau penyakit yang memang sering ditemui, sering kita di lingkungan kita atau di sekitar kita. Kalau nanti yang ini nanti setelah presentasi kita bahas, Ya, nanti kalau pertemuan 47 ini mulai hari Selasa minggu depan di tanggal 2 ya kalau nggak salah. Mulai tanggal 2 nanti presentasi sampai dengan tanggal 4. Ya, nanti silakan presentasi di tanggal 2 Maret ya. Sampai 4 Maret. Ya. Oke, kita lanjut untuk materi hari ini. Kenapa berkaitan dengan sistem, berkaitan dengan aktivitas? Salah satunya adalah pada pasien yang mengalami gangguan, masalah keperawatan gangguan aktivitas, itu adalah pada kondisi gimana pasien mengalami masalah di koordinasi, terutama adalah gangguan motorik ya, motorik pergerakan berkaitan dengan sistem muskulo dan pergerakan otot maupun dari kontrol dari motorik itu sendiri. Kalau kontrol dari motorik adalah sistem persarafan. Jadi kalau manusia ya kita bisa beraktivitas dengan baik kalau otak dengan muskulo dan skeletalnya bagus. Karena kalau muskulo dan skeletalnya, otot dan tulangnya bagus, kalau otaknya tidak bagus, maka koordinasi untuk pasien bisa berjalan, pasien bisa bergerak itu tidak sempurna. Ya, jadi gangguan aktivitas akan dipengaruhi oleh sistem tadi, dan juga dipengaruhi oleh energi juga yang berkaitan dengan kemampuan untuk menggerakkan. Ini saya langsung aja ke masalah yang paling sering terjadi gangguan aktivitas adalah stroke. Ini kenapa stroke menjadi satu yang sangat bermasalah ya, sangat menjadi hal yang sangat perlu perhatian khusus. Di Indonesia ini mengalami yang namanya berbagai masalah atau triple burden ya. Jadi antara penyakit menular, infeksi dengan penyakit non menular ya, itu sangat kental. Penyakit infeksi new emerging dan re-emerging, kemudian penyakit tidak menular cenderung naik, penyakit menular belum teratasi. Ya, kalau penyakit menular seperti sekarang infeksi ya, pandemi karena infeksi virus, bakteri, itu penyakit-penyakit yang sampai sekarang pun juga belum hilang. Ditambah sekarang penyakit yang sifatnya tidak menular seperti penyakit degeneratif. Penyakit-penyakit yang disebabkan salah satunya adalah karena usia, kemudian pola hidup yang mengakibatkan kerusakan pada sistem organ tubuh. Itu semua penyakit tidak menular, ya. Contoh penyakit DM, penyakit hipertensi, itu semua penyakit tidak menular. Tetapi sekarang dengan bertambahnya
usia, risiko terjadi penyakit itu sangat tinggi. Ya, pemerintah akan dihadapkan dengan berbagai masalah yang berkaitan dengan penyakit infeksi maupun non-infeksi, penyakit yang menular dan penyakit yang tidak menular. Nah, sekarang angkanya juga semakin meningkat ya. Kalau kita lihat gambaran penyakit-penyakit yang ada di Indonesia tahun 90-an kalau kita lihat yang paling tinggi adalah ISPA, TBC, diare, stroke. Stroke ini tahun 90 nomor 4 ya, di Indonesia merupakan nomor keempat. Kemudian kalau kita lihat ini 5 penyakit utama ya, kecelakaan lalu lintas. Nah, di tahun 2010 kalau kita melihat seperti ini, kan ISPA, TBC, diare, ini juga salah satu penyakit yang infeksi, kemudian juga menular. Tetapi di tahun 2010, ini yang tadinya stroke nomor 4 itu naik ke nomor 1. Jadi penyakit ini tidak menular, bersifat karena degeneratif salah satunya, karena penambahan usia, atau yang sudah terlihat ya? Bapak sudah, Pak. Oke. Bapak sudah, Pak. Ya, tadi yang saya bilang ini penyakit menular, tidak menular cenderung yang tidak menular cenderung naik, kemudian penyakit yang menular juga masih banyak, artinya belum teratasi. TBC contohnya itu juga penyakit lama yang sampai sekarang juga belum teratasi. Nih, saya bilang tadi tahun 90 penyakit yang disebabkan penyakit yang ada di Indonesia itu kita lihat penyakit-penyakit infeksi ISPA, TBC, diare ini masih berada di urutan teratas. Stroke masih sedikit, masih urutan keempat. Kemudian kecelakaan nomor 5. Kemudian tahun 2010 kita lihat, nih, kita lihat stroke menjadi sangat naik, jadi peringkat 1. TBC tetap, kemudian ini kecelakaan juga meningkat. Diare menurun. Nah, artinya ISPA hilang nomor 9 sampai udah turun banget. Artinya bahwa banyak hal yang sangat mempengaruhi kenapa penyakit per 10 tahun yang lalu dengan 10 tahun 90 dengan tahun 2010 itu sangat beda, sangat signifikan karena emang program pemerintah tahun 90 untuk mengatasi infeksi itu juga gencar. Sehingga dapat sedikit demi sedikit bisa teratasi. Tetapi stroke semakin ke sini, pola hidup semakin tidak, dalam tanda kutip tidak sehat, kemudian angka lansia juga tinggi, angka kejadian penyakit seperti hipertensi, DM, yang menunjang untuk terjadinya stroke itu juga sangat tinggi. Ya, sehingga stroke menjadi bagian yang tertinggi di tahun 2010. Kemudian tahun 2015 kita lihat, 2015 stroke juga masih nomor 1. Kemudian nomor 2 KLL. Ya, kecelakaan berarti kalau kecelakaan lalu lintas otomatis jelas lah karena jumlah volume kendaraan, volume sepeda motor, roda 2, roda 4
itu juga semakin banyak. Artinya kemungkinan untuk terjadinya kecelakaan sangat tinggi. Kalau kecelakaan otomatis selain jumlah kendaraan juga kesadaran atau etika berkendara masyarakat juga masih sangat rendah sehingga memungkinkan untuk sering terjadi kecelakaan. Kalau stroke juga begitu, semakin ke sini semakin tinggi, artinya perlu pengetahuan masyarakat atau perlu pencegahan oleh masyarakat sehingga stroke ini tidak terjadi. Makanya ada sekarang program-program Germas ya, Gerakan Masyarakat Sehat itu salah satunya adalah upaya-upaya untuk supaya masyarakat bisa mencegah supaya penyakit stroke ini tidak terjadi. Oke ya. Kita lanjut. Lah, apa itu stroke? Jadi stroke itu penyakit yang tidak kejadiannya mendadak, kejadian serangannya mendadak, tetapi faktor resikonya itu sebenarnya sudah lama. Ya. Faktor resikonya sudah lama, tapi kejadiannya mendadak. Yang menjadi faktor resiko atau penyebab ya adalah salah satunya adalah yang paling sering adalah karena tersumbat pembuluh darah ke otak. Jadi kalau pembuluh darah, aliran darah ke otak tersumbat, itu akibatnya terjadi serangan stroke. Atau yang kedua adalah karena pembuluh darahnya mengalami pecah. Jadi pecah pembuluh darah di otak itu juga disamakan sebagai stroke. Serangannya emang mendadak ya, mendadak. Kejadian stroke itu banyak yang mendadak. Tetapi faktor resikonya itu sudah lama. Nggak mungkin kan ujuk-ujuk ada sumbatan. Nggak mungkin ujuk-ujuk pecah. Kok ujuk-ujuk pecah gitu, tanpa ada sebelumnya itu ada faktor resikonya. Ya. Jadi kalau kita lihat stroke menurut WHO adalah kematian jaringan otak atau infak cerebral. Kematian itu infak, otak itu cerebral. Yang terjadi karena kekurangnya aliran darah dan oksigen ke otak. Otomatis kalau tersumbat, kemudian atau pecah pembuluh darah, maka yang terjadi adalah otak mengalami kematian. Jadi kalau sudah mengalami kematian otak, ya yang terjadi adalah gejala yang ditimbulkan dari kematian jaringan otak sangat banyak. Bisa mengalami kerusakan di motorik, sensoris, ya, ataupun otonom, ya. Jadi karena otak ini fungsinya sangat banyak, maka yang terjadi adalah gejala yang ditimbulkan karena kerusakan atau kematian otak tadi itu sangat banyak. Kemudian stroke dibagi dua. Ini namanya stroke sumbatan atau stroke iskemik atau stroke non hemoragik. Jadi stroke sumbatan itu nama lainnya stroke iskemik atau stroke non hemoragik. Itu adalah nama lain dari stroke sumbatan. Jadi ada dua, stroke sumbatan, nama lainnya stroke iskemik atau stroke hemoragik. Kemudian stroke yang kedua adalah namanya stroke perdarahan atau stroke hemoragik. Stroke hemoragik atau stroke perdarahan. Jadi kalau sumbatan, pembuluh darah ini tersumbat menuju ke otak. Ya. Ini darah menuju ke otak. Ini kalian bisa, ada yang bisa ini enggak sih? Ngomong enggak ya? Atau semua dikunci? Maaf.
Coba ada yang bisa unmute? Maaf, Pak. Maaf, Pak. Bisa, Iya, Pak. Bisa Saiful Anwar tuh bisa? Halo, Saiful Anwar? Iya, Kak. Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Saiful Anwar? Iya, Pak. Ini sudah berbicara, Pak. Yang lain coba? Maaf, Pak. Maaf, Pak. Pak, ya Pak. Nah, Pak. Iya, Pak. Maaf, Pak. Ya, Pak. Maaf, Pak. Iya, Pak. Maaf, Pak. Ya, Nggak Pak. bisa ya? Maaf, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Maaf, Pak. Maaf, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Maaf, Pak, bisa, Pak, Pak. bisa, Pak. Oke, kita lanjut lah kalau nggak bisa ya. Oke, jadi coba bisa? Oke, nggak terdengar ya. Oke, saya lanjut aja. Jadi, kalau pembuluh darah ke otak ini tersumbat, otomatis aliran darah ke jaringan otak akan terhenti. Kita tahu bahwa aliran darah ini mengandung banyak yang namanya oksigen dan nutrisi. Oksigen dan nutrisi. Suatu jaringan sel akan tetap hidup kalau dia menerima oksigen. Karena oksigen adalah bahan utama sel untuk melakukan metabolisme. Jadi nggak cukup sel itu hanya nutrisi. Sel akan bisa tetap hidup, akan bisa bermetabolisme kalau dia ada oksigen. Bahan bakarnya adalah oksigen. Sel bisa tetap hidup. Sehingga kalau tersumbat, oksigen itu bisa masuk kemana-mana, bisa mengalir kemana-mana kalau dia ada media yang membawa oksigen, yaitu Hb, sel darah merah yang komponennya adalah Hb. Hb ini akan ikut mengalir melalui darah dan dia akan berikatan dengan oksigen. Ya. Jadi oksigen itu bisa ke sel kalau dia ada yang membawa, ya. Makanya orang Tuhan menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Ya, manusia akan bisa tetap survive kalau berpasangan, suami istri. Ya, dalam tubuh juga begitu. Oksigen itu nggak bisa ujuk-ujuk bisa masuk ke dalam sel tubuh kalau nggak ada Hb. Padahal kalau kita lihat oksigen itu dari udara bebas, udara atmosfer masuk ke dalam tubuh, masuk ke paru-paru, kemudian karena ada tekanan lebih tinggi antara paru-paru dan pembuluh darah, oksigen masuk ke pembuluh darah. Ya, karena ada tekanan di difusi, proses difusi.
proses berpindahnya oksigen dari paru ke pembuluh darah. Nah, oksigen tadi yang masuk pembuluh darah kan nggak mungkin dia akan kemana-mana, nggak bisa berjalan kemana-mana kalau tidak ada Hb. Makanya Hb membawa oksigen untuk sampai ke dalam sel, untuk sampai bisa dijadikan untuk metabolisme sel. Ya, itu harus satu prinsip yang harus dipertahankan, harus selalu konsep yang harus dipahami. Sehingga apa yang terjadi kalau tadi tersumbat pembuluh darahnya, alirannya tersumbat. Kalau tersumbat otomatis darah yang lewat pembuluh darah akan terhenti. Daerah yang tidak dilewati ini, yang tersumbat, daerah sininya ke otaknya juga akan terhenti. Maka aliran darah tidak sampai ke jaringan otak. Aliran darah yang tidak sampai ke jaringan otak, karena aliran darah tadi mengandung oksigen, tadi ingat oksigen dibawa oleh Hb. Hb adalah komponen dari darah, komponen dari sel darah merah. Sehingga kalau yang terjadi, maka sel mengalami kematian. Selnya akan mati. Sel otaknya mati. Ya, kalau ada sumbatan tadi. Makanya disebut sebagai stroke non-hemoragik atau stroke iskemik. Kenapa kok iskemik? Iskemia itu artinya ketiadaan oksigen. Ketiadaan oksigen pada suatu jaringan itu namanya iskemia. Jadi kalau jaringan otaknya tidak ada oksigen, maka nanti terjadi iskemia namanya. Lama-lama kalau iskemia terjadi adalah namanya infak. Infak cerebral. Jadi kalau tidak ada oksigen, sel otaknya iskemia, kemudian mengalami infak, kematian jaringan otak. Ya. Kemudian, kalau stroke non hemoragik pecah pembuluh darah, ya berarti pembuluh darahnya pecah. Kalau pembuluh darahnya pecah, otomatis alirannya akan berkurang ke otak. Karena pembuluh darah ini kan mengalir ke seluruh jaringan otak. Ya, kalau dia terjadi pecah, maka aliran ke otak, aliran ke jaringan otaknya kan juga terhambat. Ya, bayangkan umpama ini ada kalian nyiram bunga menggunakan selang. Ya, selang itu pertama tersumbat. Tersumbat kita nggak tahu, umpama ada banyak lumut ya, lumut yang ada di dinding selang, kemudian dia menyumbat, otomatis alirannya tidak alirannya tidak lancar. Kemudian yang kedua, selangnya bocor. Selangnya bocor, ya otomatis mengalirnya ke saat kita menyiram bunga juga tidak lancar. Itu yang mengakibatkan kalau bunganya tidak disiram, maka yang terjadi adalah mati bunganya. Begitu juga otak. Kalau otak pembuluh darahnya nggak lancar, pembuluh darahnya pecah, maka otak juga bisa mengalami kematian. Karena otak tidak bisa mampu menyimpan glukosa, nutrisi, kalau tidak menyimpan, jadi dia harus selalu dapat suplai dari aliran darah. Oke, lanjut. Nah, ini faktornya yang menyebabkan risiko stroke. Faktor risikonya itu ada faktor yang dapat dimodifikasi, ada yang dapat dimodifikasi. Jadi saya bilang tadi, jadi penyebabnya stroke adalah pecah dan tersumbat. Tapi apa yang menyebabkan tersumbat dan pecah? Yang menjadi kontribusi orang dengan yang tidak dapat berubah adalah umur, jenis kelamin, ras dan genetik. Jadi usia semakin tua akan berisiko terjadi stroke. Ya. Kemudian yang dapat dimodifikasi darah tinggi, kencing manis, kemudian penyakit jantung, kemudian CIA, kegemukan,
kolesterol tinggi, merokok, alkohol, stres, penyalahgunaan obat, ini adalah penyakit atau kondisi yang dapat menyebabkan stroke. Orang yang punya DM itu resiko stroke. Orang yang punya darah tinggi resiko stroke. Orang yang kolesterol tinggi resiko stroke. Kenapa hipertensi resiko stroke? Orang yang punya darah tinggi itu resiko kena stroke. Karena hipertensi itu tekanan dalam pembuluh darahnya kan tinggi. Ya, tekanannya tinggi, pertama bisa pecah pembuluh darah, yang kedua juga bisa tersumbat. Tekanan dalam darah tinggi itu adalah karena di dalam pembuluh darahnya salah satu penyebabnya adalah ada plak. Ya, plak itu seperti apa namanya, bekuan-bekuan darah yang di situ ada kolesterol dan lainnya itu menumpuk di dinding pembuluh darah. Kalau dinding pembuluh darahnya terlalu kotor, kemudian menebal terus, otomatis bisa menyumbat. Apa yang bisa mengotori dinding pembuluh darah? Itu kayaknya tar dalam rokok, kemudian kolesterol. Ya, itu kalau menumpuk, maka alirannya tidak normal, tekanan darahnya pasti meningkat. Ya, kemudian juga penyakit jantung, ya ini juga bisa menyebabkan stroke. Kemudian DM, kencing manis juga bisa stroke. Ya, kencing manis bisa stroke karena pasien dengan DM, tekanan darah, gula dalam darahnya tinggi, itu menyebabkan masalah di pembuluh darah, kemudian masalah di kekentalan darah, sehingga bisa menyebabkan sumbatan pembuluh darah ke otak menurun. Ya, kolesterol otomatis, kolesterol tinggi, ini kolesterol ini bisa menumpuk di dalam darah, maka aliran darahnya menjadi terhambat sehingga darah ke otaknya menurun. Ya. Ini contohnya tekanan darah tinggi, kemudian dari jantung, alkohol, merokok, kemudian junk food, ini kolesterol tinggi, kemudian obesitas. Ini resiko pasien terkena stroke. Nah, ini kalau di apa namanya, di slogannya tanda-tanda stroke, slogannya adalah segera ke rumah sakit. Kalau di bahasa Inggris namanya FAST, ya. FAST, F-A-S-T. Tapi kalau di Indonesia itu namanya segera ke rumah sakit. Ya, segera ke rumah sakit. Artinya kalau pasien mengalami tiba-tiba senyumnya tidak simetris atau mencong ke kiri, kemudian tersedak, sulit menelan air minum secara tiba-tiba. Jadi kalau orang tiba-tiba kok mulutnya mencong, ya, senyumnya nggak simetris, kemudian artinya kalau tidak simetris kan, simetris itu bibir ke kanan kiri akan simetris, kan sama. Tapi kalau mencong berarti senyumnya akan tertarik ke salah satu sisi. Itu namanya senyumnya tidak simetris. Kemudian sege. G-nya adalah gerak separuh badan tubuh melemah tiba-tiba. Jadi lumpuh pada sebagian tubuh. Telapak tangan kanan dan kaki kanan tiba-tiba lemah, lumpuh. Itu tanda-tanda stroke. Kemudian tiba-tiba bicaranya pelo. Ya. Disastria, kalau bahasa medisnya disastria. Jadi bicaranya pelo. Tadi kalau sulit menelan namanya disfagia. Ini disfagia, kalau geraknya lumpuh itu namanya apa namanya? Parese. Kalau ini disastria. Kemudian pelo, ya, tidak bisa bicara, kemudian kebas.
Atau baal kesemutan pada separuh tubuh. Jadi separuh tubuhnya selain lemah adalah kebas. Kemudian rabun, pandangan satu mata kabur secara tiba-tiba. Kemudian nyeri kepala yang hebat. Kemudian kepala berputar-putar, tidak gangguan keseimbangan. Maka ini tanda-tanda ini adalah tanda-tanda pasien mengalami stroke atau segera ke rumah sakit. Segera ke RS, ke rumah sakit. Jadi kalau ada tanda-tanda gini ya segera ke rumah sakit ya. Segera bawa ke rumah sakit. Kalau bahasa Inggris itu fast, face, arm, kemudian sensoris. Ya, nanti kita lihat. Nah, gejalanya kalau stroke, kalau dia kena kematian otaknya sebelah kanan, maka kelumpuhannya sebelah kiri. Kalau dia kenanya sebelah kiri, kelumpuhannya sebelah kanan. Ya, jadi menyilang begini, otak ini mengkoordinasi bagian tubuh kita, ekstremitas kita adalah menyilang. Jadi kalau otak kanan kita yang kena, maka bagian kiri kita yang lumpuh. Kalau kiri kita yang kena, maka bagian kanan kita yang lumpuh. Ya. Jadi RAI CVA, RAI cerebral vascular accident, maka kelemahannya ada di kiri. Kalau left CVA, left cerebral vascular accident, maka bagian kanannya yang mengalami kelemahan. Ya, ini terlukakan pada bagian kiri, maka right damage body weakness, kelemahan pada tubuh sebelah kiri. Nah, ini satu lagi. Periode emasnya. Jadi seseorang yang mengalami gangguan stroke, serangan stroke, itu harus paling enggak serangan stroke langsung bawa ke rumah sakit IGD, itu kalau bisa kurang dari 2 jam. Di rumah sakit segera mendapatkan pengobatan. Jadi respon dari serangan ke rumah sakit itu sebaiknya kurang dari 2 jam. Dari serangan ke telepon, respon ambulan, transportasi ambulan, pemeriksaan dokter, CT scan, lab obat itu tidak boleh lebih dari 2,5 jam. Karena kenapa? Karena kalau dia stroke-nya sumbatan, tindakannya akan cepat, kemudian tidak mengalami kematian otak. Tapi kalau sudah datang terlambat, lumpuhnya sudah permanen, ya yang terjadi adalah gejala sisanya akan susah, karena emang otaknya yang sudah kematian. Makanya tadi kan sumbatannya, kalau sumbatannya diobati dengan cepat, maka aliran darah ke otaknya juga akan pulih kembali. Otaknya tidak jadi kematian otak. Tapi kalau kelamaan, sumbatannya terlalu lama, maka otaknya sudah mengalami kematian. Orangnya sih biasanya tidak meninggal, tapi gejala sisanya yang panjang, yang lama, susah untuk dipulihkan. Kenapa? Karena otaknya yang sudah mengalami kematian. Sel otaknya kematian, maka gejalanya susah untuk dipulihkan. Oke. Ini yang tadi sudah semua ya. Nah, ini yang tadi saya sedikit ini sampaikan. Kalau orang punya darah tinggi, high blood pressure, memungkinkan stroke-nya 1,5 kali lebih besar daripada orang yang tanpa darah tinggi. Orang yang punya kolesterol tinggi mempunyai resiko stroke 2,3 kali lebih tinggi daripada orang yang tidak mempunyai kolesterol tinggi. Orang punya diabetes mempunyai resiko stroke 1,8 kali lebih tinggi.
Kalau orang punya darah tinggi, punya DM, berapa resiko struknya? 2,8 kali lebih tinggi. Kalau orang punya darah tinggi dengan diabetes, 4 kali lebih tinggi. Kalau dia darah tinggi dengan kolesterol, 3,5 kali lebih tinggi. Kalau orang sudah punya darah tinggi, punya kolesterol tinggi, punya DM, maka dia 6 kali lebih besar untuk terkena stroke. Jadi untuk mencegah stroke yang terjadi adalah bagaimana kalau dia punya kolesterol tinggi, ya dikontrol kolesterolnya. Kalau punya darah tingginya dikontrol. Kalau punya DM, DM-nya dikontrol. Supaya tidak terjadi stroke. Ya, karena kalau sudah stroke, sudah kematian otak, gejala sisanya yang sangat lama, ya, yang banyak. Makanya pasien dengan stroke, gangguan pergerakan itu yang menjadi permasalahan sehingga bisa mengalami pasien gangguan aktivitas. Oke, saya lihat dulu nanti yang lainnya. Ini contoh juga untuk orang awam sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita coba untuk lihat videonya.
Ya, saya ulang, stroke adalah kondisi di mana kalau dia sudah pernah kena stroke, maka stroke-nya juga akan risiko berulang. Berulangnya biasanya akan lebih parah. Kemudian yang harus dijaga adalah kalau dia punya hipertensi akan sulit hilang, makanya harusnya bisa dikontrol. DM penyakitnya nggak bisa sembuh. Kalau dia punya kencing manis, berarti harus dikontrol supaya gula darahnya tidak tinggi. Kalau dia punya kolesterol, jadi kolesterolnya harus diturunkan atau dicegah supaya kolesterol tidak naik. Karena kalau faktor resiko tersebut tidak di manajemen dengan baik, tidak diatur dengan baik, maka yang terjadi adalah stroke. Jadi kesimpulannya, stroke adalah penyakit yang keserangannya tiba-tiba, tetapi bukan secara tiba-tiba dia kena stroke. Karena ada faktor resiko sebelumnya yang terjadi sudah lama. Kemudian gejala-gejala stroke seperti lemah tubuh bagian sebelah, sulit menelan, wajahnya akan miring, kemudian sulit bicara, itu bagian-bagian tanda-tanda stroke. Kalau itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Faktor waktu golden period-nya kurang lebih jangan lebih dari 3 jam. Karena kalau 3 jam, kalau dia sumbatan maka terjadi nekrotik otak, maka gejala sisanya yang akan lama. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Nanti silakan Sipen mengkoordinasi untuk buat kelompok. Minggu depan kita akan presentasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.